Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anandaku semua yang di rumah dimanapun berada pada pagi hari ini, yaitu tanggal 13 bulan 9 2025 hari Sabtu. Ya, khusus hari Sabtu ini Bapak mengajar paket B yang hadir pada pagi hari ini ya. Mudah-mudahan senantiasa sehat, yang tidak hadir pun anak Bapak di rumah mudah-mudahan senantiasa sehat di pondok dan sebagainya ya. Seluruh pekerjaan dan aktivitas Ananda semua bisa berjalan dengan baik dan lancar hendaknya, dan dimudahkan segala pekerjaan-pekerjaan orang tuanya juga, rezeki orang tuanya juga. Oke, pada pagi hari ini Bapak menjelaskan materi PPKN ya, PPKN kelas 7 yang bertemakan mengukuhkan Pancasila. Nah, Bapak harap nanti apa yang Bapak jelaskan pada pagi hari ini ya, Anandaku yang hadir maupun yang tidak hadir mudah-mudahan bisa memahami apa yang Bapak jelaskan dengan seksama yang ada di materi, yang ada di video, di buku, dan yang ada di papan tulis. Nah, pada pagi hari ini ya, kita berbicara tentang mengukuhkan Pancasila. Artinya, sebelum kemerdekaan Dika sama siapa? Alif. Ya. Sebelum kemerdekaan Republik Indonesia, teks proklamasi dikumandangkan pada jam 10 pagi ya, tanggal 17 Agustus di Jalan Pegangsaan Timur. Terlebih dahulu kita harus mengetahui apa yang harus diketahui. Ketahui perjuangan-perjuangan para pejuang kita sebelumnya ya, sebelum proklamasi itu dibacakan, apa yang harus kita ketahui. Nah, yang harus Anda ketahui adalah yang pertama, pembentukan PPKI. Pak, apakah pembentukan PPKI ini dilaksanakan terlebih dahulu? Sebelum adanya PPKI, itu ada yang disebut dengan BPUPKI. Ini dia. Nih, yang Bapak lingkar merah, ini adalah BPUPKI. Berarti terlebih dahulu, mana yang dulu BPUPKI dengan PPKI? Berarti dulu BPUPKI. Tujuannya apa? BPUPKI ini bertujuan untuk menyelidiki. Dia khusus menyelidiki aja ya. Menyelidiki, namanya juga BPUPKI, Badan Persiapan Usaha Penyelidik Kemerdekaan Republik Indonesia. Dia khusus menyelidiki aja ya. Selain dari menyelidiki, apa yang harus dilakukan? Siapa yang melakukan penyelidikan itu? Yang melakukan penyelidikan itu adalah orang-orang Indonesia. Tapi siapa yang membentuk BPUPKI ini? Orang Jepang. Nah, ingat ya, Jepang masuk ke Indonesia pada tahun 1942 dengan harapan memberikan kemerdekaan. Tapi nyatanya kita hanya dijadikan sebagai batu loncatan dan negara boneka mereka yang akan membantu mereka di menghadapi Perang Dunia II. Apa terjadinya Perang Dunia II? Apa yang ditandai? Yang ditandai dengan terjadinya Perang Dunia II itu adalah terjadinya pengoboman Hiroshima Nagasaki. Hiroshima Nagasaki itu adalah Perang Dunia II. Pecahnya Perang Dunia II itu adalah dibomnya Hiroshima Nagasaki. Siapa yang melakukan? Amerika Serikat. Kenapa Amerika Serikat melakukan? Karena adanya misi pembalasan. Ya, dibalaskan oleh Amerika Serikat karena waktu terjadinya Perang Dunia I, Jepang juga mengebom Pearl Harbor. Pearl Harbor yang ada di Amerika Serikat itu merupakan tempat pusat pemerintahan dan alat persenjataan yang ada di Amerika. Ya, dibomnya sama Jepang. Kenapa? Karena Jepang terlibat juga dalam Perang Dunia tersebut, Perang Dunia I. Jadi sekutu dari Jepang, sekutu dari Amerika Serikat itu bertolak belakang, sehingga Jepang melakukan pengeboman itu. Nah, endingnya mencari Indonesia sebagai negara yang akan membantu mereka. Mereka sibuk, Jepang mencari negara yang akan membantu mereka, mengingat kita satu Asia ya kan. Oh, dia pikir kita ini satu saudara lah, ya kan, satu saudara dan sebagainya, sehingga mereka berpikir Indonesia bisa. Nah, tapi apa endingnya? Amerika Serikat tidak terima. Mereka berusaha mencari celah kapan waktu dan momen yang tepat untuk melakukan pembalasan terhadap Jepang. Mereka diam-diam ya, sehingga waktu Jepang ada di Indonesia ya, setelah sekian lama dari beberapa tahun, pada tahun 1944 dan 1945 awal ya, BPUPKI dibentuk ya. Namun BPUPKI ini khususnya menyelidik saja. Siapa yang berfokus untuk melaksanakan perumusan undang-undang, perumusan Pancasila. Nah, itu yang bertugas adalah PPKI ini yang Bapak checklist. PPKI ini adalah panitia persiapan kemerdekaan
Indonesia. Berarti kalau kita udah ada persiapan kemerdekaan, berarti kan udah ada celah. Betul nggak? Contoh nih, kita mau buka usaha. Kapan kita mau grand opening? Berarti kan segala sesuatunya udah kita persiapkan kan? Mulai dari rukonya, mulai dari mengisi rukonya, mulai persiapan karyawan sementara, betul nggak? Walaupun belum full sekali. Artinya sudah ada hal-hal yang harus kita perhatikan untuk grand opening sebuah usaha. Dan ini juga untuk kemerdekaan Republik Indonesia sebelum diproklamirkannya teks proklamasi, kita juga ada berusaha. Ya. Nah, PPKI dibentuk setelah BPUPKI dibubarkan. Nah, setelah dibubarkan menyelesaikan tugas-tugasnya dalam persidangan kedua yang berlangsung pada tanggal. Nah, ini persidangan kedua BPUPKI, ya. Pada tanggal dibubarkan, digantinya pada tanggal 7 Agustus 1945. Jadi sidang pertama mereka tanggal 10 sampai tanggal 16. Namun, setelah itu selesai, misi penyelidikan selesai, diganti dengan PPKI, yaitu 7 Agustus 1945. Jepang mengumumkan pembentukan itu. Ya. Namun pada tanggal 8 Agustus sehari, ya, setelah dibentuknya PPKI, dengan dikomandoi oleh 3 sejarawan Indonesia. Siapa itu? Yang pertama adalah Insinyur Soekarno, yang kedua adalah Muhammad Hatta, yang ketiga adalah Dr. Rajiman Wedyo Diningrat. Mereka berangkat ke Saigon, Jepang. Untuk menemui Jenderal Terauchi. Siapa Jenderal Terauchi itu? Jenderal Jepang yang mengomandoi PPKI, ya, yang menggantikan BPUPKI ke PPKI itu Jenderal Terauchi ini. Nih. Ya. Berarti organisasi penyelidikan itu apa, Pak? Berarti dibentuk sama Jepang, bukannya Indonesia sendiri. Memang Jepang yang membentuk dengan alasan kita ini diberikan harapan kemerdekaan. Kalian bakal dapat kemerdekaan. Inilah cara-caranya. Nah, tapi di samping itu Jepang tidak mengetahui karena Indonesia mempunyai daya pikir yang cerdas. Walaupun ada misi seperti ini, ada udang di balik batu. Kita akan mencari kesempatan itu sambil menyelam minum air. Paham nggak anak bapak maksudnya? Sambil menyelam minum air itu ketika ini dibentuk, ya udah kita cari celah untuk merdeka. Betul nggak? Nah, Pak, apakah perjuangan kemerdekaan cuma dilakukan oleh mereka-mereka ini? Tidak. Ini kan cuma pemikirnya, cuma melakukan diplomasi di atas. Yang melakukan pergerakan perlawanan kan masyarakat. Betul nggak? Nah, jadi kita tidak bisa melepas, Pak, kemarin itu yang perang orang Jawa aja, yang perang itu orang Medan aja, yang perang itu orang Palembang aja. Tidak, seluruh Indonesia ikut bertempur di situ. Ya, ikut melakukan misi perlawanan, ya. Namun setelah Insinyur Soekarno dengan 3 kawan-kawan ini berangkat ke kota Saigon, Jepang, Soekarno diangkat sebagai ketua dari PPKI ini. Kemudian Muhammad Hatta diangkat jadi wakil. Ya, tujuannya apa? Untuk menyelidiki untuk persiapan kemerdekaan Indonesia, mematangkan, ya. Namun penetapan Pancasila. Nah, B ini adalah penetapan Pancasila. Proklamasi kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945 menandai berdirinya NKRI dalam sidang 18 Agustus 1945 dipimpin oleh Insinyur Soekarno. Ini Insinyur Soekarno memimpin sidang ini tujuannya untuk memutuskan dan menetapkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Contoh, bahasa di dalamnya apa yang harus dibuang dan apa yang harus dirubah. Paham ya? Nah, kemudian adapun hasil sidangnya adalah yang pertama menetapkan undang-undang, yang kedua memilih presiden dan wakil presiden, habis itu membentuk KNIP. KNIP ini apa? Komite Nasional Indonesia Pusat, yang mengatur nanti roda pemerintahan itu Komite Nasional ini. Walaupun kita ada presiden di bawah itu, nah pengganti daripada menteri itu dulu KNIP. Kalau sekarang menteri, dulu KNIP. Nah, paham ya? Mana menteri, mana yang Komite Nasional Indonesia Pusat. Nah, ini dia. Nah, Pak, pada tanggal 18 Agustus 1945 ini, nih, ya, terjadi kekosongan di pemerintah Indonesia. Jepang pada pulang semua. Hanya beberapa orang yang tinggal. Ya kan? Kenapa? Karena mereka menghadapi Perang Dunia II itu.
Sehingga kesempatan emas inilah yang dimanfaatkan oleh pejuang-pejuang negara Republik Indonesia kita, termasuklah salah satu tadi Insinyur Soekarno, untuk memproklamirkan teks proklamasi. Jadi celah waktu Jepang berangkat ke sana, berangkat pulang lagi, itu yang dimanfaatkan. Makanya tanggal 17 Agustus itu ya diproklamirnya teks proklamasi. Nah, Pak, setelah teks proklamasi kapan ditetapkan undang-undang? Ya ini tadi, 18 Agustus. Ya, ditetapkan undang-undang. Pak, di samping undang-undang, kok kita ada Pancasila ya? Nah, siapa yang hafal undang-undang? Pada alinea keempat undang-undang, ya kan, misalnya Undang-Undang Negara Republik Indonesia, ya, alinea keberapa itu? 1, 2, 3, ya alinea keempat yang terakhir itu penutup kan? Nah, alinea keempat itu berisi tentang Pancasila. Nah, disinilah tercantumnya sebagai rumusan dasar negara yaitu Pancasila. Nah, jadi Pak, tujuan BPUPKI itu dia apa? Menyelidiki. Tujuan BPKI ini apa Pak? Membentuk ini. Nah, nanti dari mana panduan-panduan hukum kita Republik Indonesia Pak? Dari undang-undang. Paham ya? Hukum itu diambil, hukum itu dilakukan mencermati daripada dasar undang-undang. Dari alinea pertama sampai alinea keempat, kemudian dari Pancasila 1 sampai Pancasila yang kelima. Penetapan hukum juga seperti itu. Kan kita sedikit-dikit orang bilang, nanti jangan melanggar undang-undang. Betul tak? Jangan dilakukan itu, melanggar undang-undang. Nah, apalagi bendera One Piece ya, bendera One Piece yang lagi viral ya. Bendera One Piece tidak boleh dikibarkan Pak, melanggar undang-undang. Benar. Karena cuma satu yang disahkan di negara Republik Indonesia itu, yaitu bendera merah putih. Boleh nggak Pak bendera lain? Tak boleh. Karena memang ini udah keputusan. Ya, makanya Pancasila dibentuk pada waktu itu. Kemudian menurut Muhammad Hatta, latar belakang perubahan Pancasila sila pertama, ini sila pertama, datangnya utusan ofisir Kaigun Angkatan Laut Jepang memberitahukan bahwa wakil-wakil Protestan dan Katolik dari wilayah dikuasai oleh Angkatan Laut Jepang merasa keberatan dengan kalimat rumusan dasar negara dalam naskah piagam. Jadi rumusan dasar negara dalam piagam itu Jepang tidak terima, makanya dijadikan ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam. Salah. Kan tidak hanya Islam saja. Betul ya? Ketuhanan tidak kan ketuhanan yang Maha Esa itu apakah cuma Islam saja? Tidak. Karena kita negara di Indonesia tidak hanya negara agama Islam, ada beberapa agama juga. Nah, makanya tadi beberapa pakar dari Jepang juga tidak terima kalau cuma menyatakan Islam. Nah, siapa pemikir yang merubah di sana? Yaitu Haji Agus Salim. Haji Agus Salim yang berasal dari Sumatera Barat, itulah orang-orang yang merubah daripada naskah dalam rumusan dasar negara tadi. Ya, kalimat-kalimat yang menyatakan cuma fokus ke Islam itu dirubah. Kalimat-kalimat yang menyatakan fokus kepada orang kaya itu dirubah. Makanya dibuat di sana keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Persatuan Indonesia, ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan itu apa? Berarti kita sebagai pemeluk agama bebas memilih dan memeluk agama yang ada di Indonesia secara undang-undang. Tapi secara agama, apakah kita Islam dibebaskan untuk keluar dari agama? Tidak. Alif agama apa? Islam. Ya. Nah, kita Islam tidak diwajibkan, tidak dibebaskan keluar agama, dan begitu juga dengan Kristen. Yang dibebaskan keluar agama itu adalah Hindu Buddha. Hindu Buddha itu mereka mau keluar agama, mau masuk agama Kristen silakan. Karena memang di dalam kitab Tripitaka itu tidak ada aturan bahwasanya mereka tidak boleh keluar dari agama Hindu Buddha. Nah, salah. Karena Tripitaka itu banyak. Tapi kalau dalam Injil mereka juga dilarang keluar daripada Kristen, dan Islam juga seperti itu. Makanya rumusan di dalam Pancasila yang ada dalam Piagam Jakarta menyatakan hanya fokus Islam itu dirubah. Ya. Kemudian untuk membahas keberatan masyarakat Indonesia bagian timur, Muhammad Hatta bersama Haji Yasim Wahid, Wagi Hadi Kusumo, Teuku Muhammad Hasan
Ya, mereka menjelang rapat pembukaan PPKI demi persatuan. Nah, demi persatuan ini agar Indonesia ini tidak terpecah, maka digantikan rumusan Pancasila itu dengan ketuhanan yang Maha dengan ketuhanan yang Maha Esa, yang sebelumnya ketuhanan fokus pada Islam. Nah, itu dia. Jadi antara BPUPKI pertama, baru PPKI. PPKI inilah organisasi terakhir yang membentuk persiapan kemerdekaan ini. Jadi BPUPKI yang menyelidiki aja apa hal-hal dan trik-trik yang harus kita lakukan untuk mencapai kemerdekaan. Kenapa? Karena waktu dilakukan BPUPKI ini, Indonesia masih di bawah tekanan Jepang. Jepang keji nggak di Indonesia? Kejam nggak? Kejam. Apa salah satu yang dilakukan oleh Jepang, Alif? Pada masa Jepang yang paling kejam dilakukannya, yaitu kerja rodi. Kerja rodi itu adalah romusa namanya, ya. Orang rantai, kita dirantai, kita bekerja, menginikan batu bara dan sebagainya ke dalam kereta api. Yang tidak mau bekerja dipukul. Udah lapar, udah mati, udah buang gitu aja. Itulah pada masa Jepang. Kita cuma 3,5 tahun, ya lebih kurang 3 tahun diinikan sama Jepang. Tetapi ya kekerasan dilakukan oleh Jepang itu sangat keji sekali, membuat masyarakat Indonesia ingin lepas dari belenggu itu. Ingat waktu Belanda lama, ya kan, meskipun dilakukan tanam paksa atau pemungutan pajak, masyarakat biasa saja. Ada perlawanan, ada, karena mereka melakukan politik divide et impera. Apa itu politik divide et impera, Pak? Divide et impera itu adalah politik pecah belah yang dilakukan oleh Jepang. Dia mengadu domba kita. Tapi yang dilakukan oleh Belanda, dia mengadu domba kita. Tapi Indonesia saat ini juga melakukan itu. Kita sendiri sebagai masyarakat Indonesia banyak nggak adu dombanya? Banyak, dari media sosial, benar nggak? Yang memecah kita. Kemudian budaya korupsi yang dilakukan oleh Belanda dilakukan di Indonesia, dilakukan karena kita bekas jajahan Belanda. Ya udah, budaya korupsi itu harusnya budaya Jepang yang harus diinikan, yang harus dikembangkan. Pekerjaan Jepang, majunya Jepang, itu yang maju dicontoh sama Indonesia. Betul nggak? Jangan yang masa lalu POC sama Belanda yang lakukan. Korupsi lah, ya kan? Bebas menggelapkan uang atau memanipulasi uang, monopoli perdagangan. Indonesia monopoli perdagangan nggak? Iya, monopoli perdagangan Indonesia dilakukan oleh orang-orang kaya, benar kan? Siapa dekingannya? Yaitu tadi anggota aparat. Kalau nggak anggota aparat, nggak ada penegak hukum di situ, mana berani melakukan kegiatan-kegiatan melanggar hukum atau undang-undang. Contoh, Alif, dia ingin bermain di Batam. Setiap kapal orang-orang luar negeri yang masuk di Batam harus beli minyak. Siapa yang menukangi minyak itu? Alif. Bapak polisi. Ya udah, dia izin ke Bapak. Betul nggak? Nah, harusnya Bapak tidak memberikan izin. Kenapa? Merugikan masyarakat Indonesia. Nanti terjadi kelangkaan BBM, betul kan? Kalau kita berpikir positif. Nah, kadang-kadang kan itu di luar nurul kita, di luar nalar kita, karena memang kita juga tidak bisa berbuat di situ. Kita hanya masyarakat biasa, ya udah lakukan, bekerja, anak istri makan, keluarga sekolah, anak-anak sekolah, udah cukup. Karena kekayaan juga nggak dibawa mati, bener nggak? Udah, ngapain boro-boro? Yang penting kita punya pendidikan, kita punya level pendidikan. Pak, saya cuma tamatan paket C, bisa nggak Pak saya kuliah? Siapa bilang tidak bisa? Ya, semuanya bisa berkuliah, semuanya bisa lanjut SMA. Pak, nanti tamat dari sini bisa nggak Pak lanjut SMA yang normal? Bisa. Indonesia kan tergantung siapa kuat orang dalamnya, ya kan? Tapi kita jangan melakukan hal itu, hal-hal yang rasanya tidak wajar, tidak bagus yang dilakukan. Oke, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan. Alif, Tika? Nggak ada. Oke, jika tidak ada pertanyaan, Bapak tutup. Yang untuk kelas 7, kita akan lanjut kelas 8 ya. Lebih kurangnya mohon maaf. Mudah-mudahan apa yang Bapak jelaskan tentang penetapan Pancasila sama PPKI dan BPUPKI bisa Anda pahami nanti di video dari papan tulis dan sebagainya. Bisa juga cek Google dan Google Books maupun YouTube sebagai penambahan materi dan wawasan. Bapak tutup pertemuan pada pagi hari ini dengan kelas 7. Bapak ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.